Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki Tentor Biologi. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout UTBK tahun 2021, tentunya mata pelajaran biologi. Nah, soal ini itu sudah ada di fitur tes pintar Sobat di dalam aplikasi Aku Pintar. Jadi bagi Sobat Pintar yang belum coba kerjakan soalnya, nanti cek di aplikasi ya. Sekarang langsung saja kita bahas soal-soal berikut ini yuk. Gimana Sobat, sudah dikerjakan belum? Masih ingat nggak dengan istilah velogen, velodrome, dan velum? Nah, pertanyaan di sini adalah terkait dari bagian atau aktivitas dari suatu bagian tanaman yang disebut dengan kambium. Tentunya Sobat Pintar masih ingat dengan istilah kambium atau fungsi dari kambium. Kambium itu merupakan bagian dari tanaman yang bersifat meristematik. Jadi dia terus membelah menjadi sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel lama yang telah mati. Nah, pernyataannya di sini kita cek yang pertama, aktivitas velogen menghasilkan velum ke arah luar. Velogen ini disebut juga dengan kambium gabus. Nah, dia bisa membentuk aktivitas atau mengalami pembelahan seperti yang Kak Kiki bilang tadi bahwa kambium itu sifatnya meristematik atau terus membelah. Jadi ketika membelah ke arah luar, dia akan membentuk velum, Sobat Pintar, atau jaringan gabus. Nah, kalau ke arah dalam, itu dia akan istilahnya membentuk, ini kalau ke arah luar, kalau ke arah dalam dia membentuk namanya velodrome. Nah, velodrome ini dia juga jaringan gabus tapi yang ke arah dalam. Jadi untuk pernyataan pertama ini benar ya Sobat. Kemudian kita lihat, velum berperan sebagai jaringan pengangkut pada kambium sekunder. Nah, pada kambium sekunder, velum ini berperan dalam mengatur banyak sedikitnya air yang masuk ke dalam tanaman dan juga sebagai anti hama. Jadi dia menahan serangan hama dari luar. Jadi dia bukan sebagai jaringan pengangkut ya Sobat. Jadi pernyataan kedua di sini salah. Nah, jadi dari penjelasan Kak Kiki dapat kita simpulkan bahwa pernyataan benar dan alasan salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tetap dijaga semangatnya ya Sobat. Kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi salah satunya yang berperan penting dalam proses sistem ekskresi adalah ginjal. Nah, ginjal di sini itu memiliki unit struktural fungsional yang dinamakan dengan nefron. Nah, di nefron inilah terjadi proses yang namanya pemfilteran atau penyaringan darah. Nah, kita langsung saja cek pernyataannya.
Yang pertama ada ginjal berperan penting sebagai osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini dia mengatur tekanan osmotik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tekanan osmotik akan diatur dengan mengatur keluar masuknya zat yang diperlukan tubuh. Tidak hanya air tetapi juga ion-ion lain yang berperan sebagai pengatur tekanan osmotik dalam tubuh kita. Jadi, untuk pernyataan pertama di sini benar ya, sobat. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua, itu ginjal memfilter darah dan mengeluarkan limbah berupa urin. Jadi, hasil akhir dari penyaringan darah yang dilakukan di nefron, bagian nefron ginjal. Jadi terjadi proses yang namanya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi di nefron ini. Itu akan dihasilkan hasil akhir limbah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi setelah air dan ion-ion penting yang masih dibutuhkan tubuh itu terserap kembali, itu akan dihasilkan limbah berupa urin. Ini juga benar ya sobat. Nah, ini penyaringan ini itu terkait fungsi penting dari ginjal sebagai osmoregulasi. Jadi untuk soal ini itu pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu ada hubungan sebab akibat ya sobat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A. Sudah coba dikerjakan kan sobat? Gimana soalnya gampang atau susah? Kalau sobat pintar masih ingat tentang istilahnya sel Kupfer, pastinya dapat mengerjakan soal ini dengan gampang. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Sel Kupfer merupakan diferensiasi dari makrofag yang terdapat pada hati. Nah, jadi pembentukan dari sel-sel darah putih salah satunya yang berfungsi sebagai sistem kekebalan pada tubuh kita, salah satu jenisnya adalah makrofag. Nah, makrofag ini itu sebelum terbentuk makrofag, jadi dia di sumsum tulang belakang itu akan dibentuk yang istilahnya sel promonosit. Nah, promonosit ini akan berkembang menjadi monosit, sobat. Nah, monosit yang dapat masuk ke dalam jaringan lain itu akan disebut dengan makrofag. Nah, makrofag ini banyak jenisnya. Kalau yang berada pada hati itu bisa disebut juga dengan sel Kupfer. Jadi kalau pada hati sel Kupfer, kalau makrofag pada alveolus atau pada paru-paru itu dinamakan dengan alveolar makrofag. Jadi pada setiap jaringan jenis makrofag itu berbeda-beda dan makrofag itu adalah monosit yang dapat bergerak masuk ke dalam jaringan dan aktif untuk proses fagositosis sel mati atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk pernyataan yang pertama di sini benar. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua, sel Kupfer dapat memfagosit sel mati seperti yang Kak Kiki jelaskan tadi, yaitu merupakan monosit. Monosit yang berkembang menjadi makrofag kemudian masuk ke hati sehingga dinamakan dengan sel Kupfer. Nah, karena makrofag ini fungsi utamanya adalah memfagosit sel mati atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sama halnya fungsinya dengan sel Kupfer. Jadi dia memiliki kesamaan, maka dapat disimpulkan mereka itu berasal dari sel yang sama. Jadi diferensiasi dari makrofag jika dilihat dari fungsinya. Jadi di sini saling berhubungan ya sobat.
Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat yang A. Gimana sobat, sudah coba dikerjakan belum soalnya tadi? Yuk kita bahas sama-sama sekarang. Di sini ada soal tentang sistem pernafasan. Tentunya sistem pernafasan itu melibatkan oksigen, paru-paru, alveolus, dan karbon dioksida. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentang oksigen. Jadi kita cek pernyataannya. Yang pertama, oksigen di alveolus itu masuk ke kapiler melalui proses difusi. Nah, kalau dilihat dari struktur molekulnya, oksigen itu memiliki struktur yang kecil dan juga alveolus ini itu strukturnya memungkinkan oksigen untuk berdifusi secara langsung melalui kapiler. Jadi, seperti yang Sobat Pintar ketahui, tentunya masih ingat bahwa difusi itu adalah perpindahan zat dari yang bertekanan tinggi ke area yang memiliki tekanan lebih rendah. Nah, jadi karena alveolus ini tekanan oksigen di alveolus ini ketika proses pernafasan itu lebih besar daripada kapiler, maka oksigen dapat masuk. Jadi ini terkait dengan pernyataannya kedua, kita cek tekanan parsial oksigen dalam alveolus lebih tinggi dari kapiler. Jadi ini itu pernyataannya juga tepat. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Karena terkait dengan pengertian dari difusi itu adalah perpindahan zat dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena alveolus memiliki tekanan parsial oksigen lebih tinggi, maka dia memungkinkan untuk masuk ke dalam kapiler. Jadi oksigen akan berpindah secara gampang melalui difusi tanpa ada bantuan energi berupa ATP. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Gimana sobat, sudah coba dikerjakan belum soalnya? Yuk sekarang kita bahas sama-sama. Di sini ada soal tentang sistem pernafasan. Nah, kita cek untuk beberapa pernyataan di sini. Saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka jadi yang ditanyakan di sini apakah yang terjadi apabila tulang rusuk itu dalam keadaan kontraksi. Nah, kita cek pilihan 1, 2, 3, 4-nya, mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama, terjadi inspirasi. Inspirasi itu adalah ketika udara masuk dari luar, masuk melalui hidung kemudian ke paru-paru. Jadi ketika inspirasi ini, ketika kontraksi ini terjadi inspirasi berarti benar. Kemudian volume paru-paru meningkat ketika tulang rusuk berkontraksi, otomatis di sini paru-paru akan mengembang dan volumenya akan meningkat.
Nah, ketika volumenya meningkat, tekanan rongga dada akan mengecil. Nah, tekanannya otomatis ketika volumenya meningkat, tekanan pada rongga dada itu akan mengecil. Sehingga memungkinkan oksigen masuk ke paru-paru dari luar melalui rongga hidung. Jadi, untuk yang pernyataan kedua benar, ketiga juga benar, keempat juga benar. Nah, kebalikan dari inspirasi, ketika tulang rusuk kita relaksasi, itu terjadi ekspirasi. Jadi udara keluar, volume paru-paru mengecil, kemudian tekanan rongga dada pada rongga dada membesar, dan oksigen keluar. Jadi kebalikan dari inspirasi ya sobat. Nah, untuk soal ini jadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang E, semuanya benar. Nah sobat, itu tadi beberapa soal dan pembahasan TUU-TBK tahun 2021. Semoga soal biologi tadi dapat membantu sobat pintar untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK ya. Saksikan terus live di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.